good morning. Hari ini ada Miss Rini, ada Miss Tri, ada Teacher Jeko. Kita mau sama-sama puji Tuhan ya. Jadi semuanya silakan duduk. Oke, sebelum itu mari kita berdoa. Fold your fingers, close your eyes. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah. Kami mau puji Tuhan, Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah sekarang mari kita puji Tuhan sama-sama. Bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Sekarang kita punya lagu lagi kedua sebelum kita dengar firman Tuhan. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Your finger, close your eyes, let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami mendengarkan firman-Mu. Tolong jaga kami dan Miss Alin yang membawa cerita. Tolong jaga dan biarkanlah firman-Mu masuk ke dalam hati kami agar kami bisa melakukannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hai anak-anak Karis yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Apa kabar semuanya? Ya, Miss Alin berharap semuanya sehat-sehat dan tetap semangat untuk ikut chapel. Ya. Nah, tadi teman-teman sudah berdoa, sudah bernyanyi bersama Miss.
dan juga sudah berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh kakak SD. Ya, nah sekarang dengan Miss Alin kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab tentang berbagi, ya, karena bulan ini tema kita tentang berbagi. Jadi Miss Alin masih menyampaikan cerita Alkitab tentang berbagi, ya teman-teman. Nah, apa itu berbagi? Mari kita simak video berikut ini. Nah, ini adalah seorang nabi Tuhan, namanya Bapak Elia. Bapak Elia sedang kehausan juga kelaparan, karena pada saat itu sedang musim kering dan di tempat ia tinggal di sungai Keret airnya sudah kering. Akhirnya Tuhan menyuruh Bapak Elia untuk pergi. Pergi kemana? Ke tempat yang namanya Sarfat. Nah, kata Tuhan, di Sarfat akan ada seorang ibu yang memberikannya makanan dan minuman. Ibu itu adalah seorang janda ya teman-teman. Nah, janda itu artinya ia sudah tidak lagi punya suami. Ia hanya tinggal bersama seorang anaknya saja. Nah, Bapak Elia ini berjalan menuju ke kota Sarfat. Dan benar saja Bapak Elia bertemu seorang janda. Ketika itu ia sedang mengumpulkan kayu bakar untuk memasak, ya. Nah, seorang janda ini mengumpulkan kayu bakar untuk masak. Lalu Bapak Elia ini bertanya, "Bolehkah engkau memberi aku minum?" Nah, dia bertanya kepada janda itu, ya. Lalu janda ini melihat Bapak Elia yang kehausan. Nah, janda itu memutuskan untuk kembali ke dalam rumah, ya, untuk mengambil air. Tetapi Bapak Elia memanggilnya lagi. "Oh ya," kata Bapak Elia, "bolehkah engkau juga memberikan aku sepotong roti?" Ketika Bapak Elia meminta juga sepotong roti, ia bingung, ya. Nah, ibu janda ini bingung. Lalu dia bilang, "Aduh, bagaimana ya?" Ia mengatakan kepada Bapak Elia, "Aku tidak punya roti. Aku hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan sepertinya setelah tepung dan minyak itu dimasak atau dimakan, aku dan anakku sudah tidak tahu lagi akan makan apa besok." Nah, dia berkata seperti itu. Kemudian Bapak Elia berkata kepada janda itu, "Jangan takut, buatlah sepotong roti bundar untukku dari apa yang kamu punya sekarang. Lalu setelah itu, buatlah juga untukmu dan juga untuk anakmu." Nah, kata Tuhan, tepungmu tidak akan habis dan minyakmu juga tidak akan berkurang, ya. Nah, sampai musim kering ini selesai, kata Bapak Elia. Dia menyampaikan firman Tuhan, ya, perkataan Tuhan. Nah, janda ini ternyata ia melakukan dengan taat, ya teman-teman. Apa yang diminta oleh Bapak Elia, dia lakukan, ya. Ia mau berbagi meskipun ibu janda ini hanya punya sedikit minyak, juga sedikit tepung. Tetapi ia mau berbagi dengan Bapak Elia. Karena ibu janda ini tahu, ia percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan lagi. Ya, nah, ibu janda ini kemudian membuatkan roti untuk Bapak Elia, dan setelah ia kembali lagi ke dapurnya, ia melihat, wah, ternyata minyak dan tepungnya masih ada untuk bisa dimasak
Wah, teman-teman, ibu janda itu sangat senang. Ternyata ketika ia taat, ia mau berbagi, Tuhan terus memberikan berkat untuk ibu janda. Nah, teman-teman, ketika kita memberi dengan penuh percaya bahwa Tuhan akan menyediakan untuk kita, ketika kita berbagi dengan sukarela, dengan senang hati, dengan penuh sukacita, maka Tuhan akan tetap menyediakan. Nah, teman-teman, kalian tadi sudah dengar cerita tentang janda di Sarfat dengan Bapak Elia. Hari ini Miss Alin akan memberikan satu aktivitas ilustrasi tentang sebuah kendi yang mempunyai sedikit minyak, ya. Anggap saja ini kendi, ini Miss Alin sudah gambar. Lalu di sini kosong, masih kosong ya. Oh ya, Miss Alin mau warnai sedikit menggunakan spidol warna kuning. Nah, lalu kita akan rendam di air. Miss Alin kasih sedikit air saja. Apa ya kira-kira yang akan terjadi, teman-teman? Oke, mari kita lihat. Wah, penuh kendinya sama minyak ya. Nah, ini teman-teman, ilustrasi tentang berbagi. Ketika kita membagikan apa yang kita punya sama orang lain yang membutuhkan bantuan, maka apa yang kita punya Tuhan akan tambahkan. Tapi dengan sukarela, dengan sukacita juga memberinya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, cerita kita hari ini cukup sampai di sini. Yang akan ditutup oleh kakak SD membacakan satu ayat firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita.